Halo teman-teman, saya Bimo Senadwanda dan hari ini kita akan membahas materi Working in the Enterprise. Information System in the Enterprise. Sistem adalah seperangkat komponen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya sistem penagihan yang memungkinkan perusahaan mengirim faktur dan menerima pembayaran dari pelanggan. Melalui sistem penggajian, karyawan menerima gaji seringkali disetor langsung ke rekening bank mereka. Sistem manufaktur menghasilkan barang yang dipesan pelanggan. Sangat sering, sistem ini juga merupakan sistem informasi. Unit fungsional pada perusahaan sistem informasi ada Human Resource, Engineering or Product Development, Manufacturing, Marketing, Sales, dan Customer Service. Enterprise Resource Planning (ERP) mengintegrasikan MRP2 dengan aliran informasi lintas organisasi untuk mengelola dan mengordinasikan kegiatan perusahaan yang sedang berlangsung, termasuk perencanaan produk, manufaktur, dan distribusi, akuntansi dan keuangan, penjualan, sumber daya manusia, dan juga dukungan pelanggan. Sistem manajemen dokumen atau DMS memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan dokumen perusahaan seperti dokumen pengolah kata, presentasi, dan spreadsheet. Perpustakaan pusat menyimpan semua dokumen dalam perusahaan atau departemen. Beberapa organisasi menggunakan sistem manajemen dokumen untuk memungkinkan kolaborasi di antara karyawan. Sistem mendukung kontrol akses, keamanan, pelacakan versi dokumen, dan kemampuan pencarian. Itu juga memberi pengguna kemampuan untuk memeriksa dokumen untuk meninjau atau mengeditnya, dan kemudian memeriksanya kembali setelah selesai. Informasi ini dapat digunakan untuk pencarian dalam repositori dokumen. Sistem manajemen konten atau CMS memungkinkan dan mengelola penerbitan, memodifikasi, pengaturan, dan akses berbagai bentuk dokumen dan file lain, termasuk media dan halaman web di jaringan atau web. CMS mencakup informasi tentang file dan data, misalnya metadata. Untuk manual karyawan, perusahaan dapat menyertakan nama penulis, nomor revisi, ringkasan singkat, dan tanggal revisi terakhir. CMS juga menyediakan kontrol keamanan untuk konten seperti siapa yang diizinkan untuk menambah, melihat, dan memodifikasi konten, dan konten mana yang diizinkan pengguna untuk melakukan operasi tersebut. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah suatu sistem informasi yang menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan terorganisir, sehingga manajer dan pengguna lain dapat membuat keputusan, menyelesaikan masalah, mengawasi kegiatan, dan melacak kemajuan. Sistem informasi manajemen sering diintegrasikan dengan sistem pemrosesan transaksi dan fokus pada pembuatan informasi yang diperlukan manajer dan pengguna lain untuk melakukan pekerjaan mereka. Sistem pendukung keputusan atau DSS membantu pengguna menganalisis informasi dan mengambil keputusan. Beberapa sistem pendukung keputusan bersifat spesifik perusahaan dan dirancang hanya untuk manajer. Lainnya tersedia untuk semua orang di web. Program yang menganalisis data seperti yang ada dalam sistem pendukung keputusan terkadang disebut program pemrosesan analitik online atau OLAP. Sistem pakar adalah sistem informasi yang menangkap dan menyimpan pengetahuan pakar manusia dan kemudian meniru penalaran manusia dan pengambilan keputusan. Sistem pakar terdiri dari dua komponen utama, yaitu basis pengetahuan dan aturan inferensi. Basis pengetahuan adalah pengetahuan subjek gabungan dan pengalaman para pakar manusia. Aturan inferensi adalah seperangkat penilaian logis yang diterapkan pada basis pengetahuan setiap kali pengguna menggambarkan situasi ke sistem pakar. Teknologi karir sistem development. Yang pertama, Cloud Architect dengan job desk mengidentifikasi kebutuhan bisnis, strategi, dan solusi untuk penyimpanan cloud dan layanan yang memenuhi tujuan atau kebutuhan perusahaan. Database Designer dengan job desk menentukan struktur antarmuka dan persyaratan database skala besar, menentukan keamanan dan izin untuk pengguna. Program and App Developer dengan job desk menentukan, mendesain, mengimplementasikan, menguji, dan mendokumentasikan program dan aplikasi di berbagai bidang termasuk robotika. Sistem analis bekerja sama dengan pengguna untuk menganalisis kebutuhan mereka, merancang dan mengembangkan sistem informasi baru, dan menggabungkan teknologi baru. Sistem programmer menginstal memelihara perangkat lunak sistem operasi dan memberikan dukungan teknis kepada staf pemrograman. Web designer merancang tata letak, navigasi, dan tampilan keseluruhan situs web
dengan fokus pada pengalaman pengguna. Web developer menganalisis, mengembangkan, dan mendukung fungsionalitas situs web termasuk aplikasi yang sering berinteraksi dengan database atau sumber online lainnya. Teknologi operation job. Yang pertama ada komputer teknisi, memasang, memelihara, dan memperbaiki perangkat keras dan server, menginstal, meningkatkan, dan mengkonfigurasi perangkat lunak, memecahkan masalah perangkat keras. Helpdesk spesialis, menjawab pertanyaan terkait teknologi secara langsung di telepon atau melalui email atau ruang obrolan online. Network administrator atau engineer, menginstal, mengkonfigurasi, dan memelihara LAN, WAN, jaringan nirkabel, intranet, sistem internet, dan perangkat lunak jaringan. Technical Project Manager, memandu tugas desain, pengembangan, dan pemeliharaan, berfungsi sebagai antarmuka antara programmer atau pengembang dan manajemen. Web Marketing and Social Media Job, Customer Relationship Management Specialist, dengan job desk mengintegrasikan aplikasi dan data yang terkait dengan pertanyaan pelanggan, pembelian, dan dukungan permintaan perilaku untuk menyediakan aplikasi lengkap yang mengelola hubungan perusahaan dengan pelanggannya. Social Media Marketing Specialist dengan job desk mengarahkan dan mengimplementasikan penggunaan internet dan media sosial oleh organisasi pemasaran, termasuk halaman Facebook, umpan Twitter, blog, dan iklan online. Search Engine Optimization Expert, menulis dan mengembangkan konten web dan tata letak situs web sehingga akan muncul di awal hasil pencarian saat menggunakan mencari konten. User Experience Designer, merencanakan dan mendesain perangkat lunak dan aplikasi yang mempertimbangkan reaksi pengguna terhadap suatu program dan antarmukanya, termasuk efisiensinya, efektivitasnya, dan kemudahan penggunaannya. Data Storage, Retrieval and Analysis Job, Data Scientist, job desk-nya menggunakan analitik dan alat data besar lainnya untuk mengumpulkan statistik pada data yang dapat digunakan organisasi untuk merencanakan pengembangan produk. Database Analyst menggunakan teknik dan alat pemodelan data untuk menganalisis dan menentukan penggunaan data. Database Administrator membuat dan memelihara kamus data, memantau kinerja basis data. Digital Forensic Examiner mengumpulkan dan menganalisis bukti yang ditemukan di komputer, jaringan, seluler perangkat, dan database. Web Analytic Expert mengumpulkan dan mengukur data internet seperti pola lalu lintas situs web dan periklanan, dan mengembangkan laporan yang merekomendasikan strategi untuk memaksimalkan kehadiran web organisasi. Information and System Security Job, Computer Security Specialist, bertanggung jawab atas keamanan data dan informasi yang tersimpan di komputer dan perangkat seluler dalam suatu organisasi. Network Security Administrator mengonfigurasi router dan firewall, menentukan protokol web dan teknologi perusahaan. Security Analyst menerapkan prosedur dan metode keamanan, mencari kekurangan dalam keamanan perangkat dan jaringan perusahaan. Security System Project Manager mengembangkan dan memelihara program dan alat yang dirancang untuk memberikan keamanan ke jaringan. Digital Forensic Analyst memeriksa data elektronik untuk memulihkan dokumen dan file dari penyimpanan data perangkat yang mungkin telah rusak atau terhapus untuk menggunakannya sebagai barang bukti dalam penyelidikan tindak pidana. Sekian materi dari Working in the Enterprise dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton.